Vincent nih kenal temen, pasangannya selingkuh, ribut besar. Dia maafin temennya, dia maafin pacarnya. Iya. Tapi udah nggak pacaran lagi. Jadi dia udah maafin, tapi udah dilepas. Iya. Gitu. Tapi juga ada gimana temanku pernah punya pasangan selingkuh, dimaafin, diputusin, kemudian ceweknya nangis-nangis mau balikin apa segala, karena hatinya besar, dimaafin, ya udah dikasih kesempatan kedua kalinya. Nah dari situ kita lihat kalau dianya memang mau berubah dan berusaha untuk lebih serius dan berkomitmen. Jadi itu ini pertanyaan lebih ke pribadi sih. Kalau kamu apa? Kalau itu terjadi sama kamu gimana? Ya aku tinggal. Kalau selingkuh maksudnya ya tinggal, no debat. Karena itu berarti nggak sempurna. Berarti dia nggak care. Kalau dia care berarti orang itu udah, terutama dia nggak mau nyakitin partnernya dong. Iya dong. Nah kalau dia udah berpikir, oh kalau aku ngelakuin ini pasti kalau sampai ketahuan sakit. Aku nggak mau nih. Karena aku sayang, aku care, aku nggak mau sampai partnerku sakit. Berarti itu kan. Nah kalau dia ngelakuin berarti dia nggak mikir ke situ, berarti dia kan nggak care. Ya udah, that's it, end of the story. Sama juga, aku juga kayak gitu. Well, next question dari Mas Ria. Enak tuh. Jeda sama Vin pas bahas mantannya yang suka sama jenis di GoPlay, kok dipelintir dikira Vincent kan padahal mantan. Oh ini yang lagi tadi itu sempat ada berita yang ganggu banget di salah satu media online. Terus udah gitu ya udah, untungnya aku minta take down, langsung di take down. Tapi ini buat klarifikasi aja. Tadi kan kamu tuh sempat namanya ke bawah-bawah gara-gara berita yang waktu kita pernah bahas di live GoPlay soal aku tuh dulu pernah punya pengalaman, punya hubungan yang emang yang aku nggak tahu, ternyata ya itu bukan sebenarnya namanya pengalaman ya, bisa terjadi sama siapa aja juga gitu. Cuma itu kok bisa nyambungnya ke nama kamu gitu. Udah tahu adminnya kurang ngopi, ngantuk gitu. Tapi namanya juga manusia, ya udah kita maafin aja guys, nggak apa-apa. Kan habis kita japri, kan kita jelasin besok-besok kalau ada berita kayak gini lagi, tolong cross check karena ini juga merusakkan nama baik orang. Iya. Tolong. Akhirnya mereka juga mengakui mereka salah dan mereka juga minta apa? Maaf. Ya udah, karena mereka udah sadar, mereka minta maaf. What to do? Maafin aja, take down beritanya yang nggak benar, move on. Ya nggak? Namanya juga manusia juga bisa salah ya nggak? Tapi kan aku sambil nyemil ya, lapar soalnya. Nggak apa-apa, dokter. Tadinya mau pulang, tapi GoPlay-nya tadi error gimana gitu. Makasih udah standby. Karena tadi tuh aku pas kita selesai GoPlay terus langsung dapat info pada komplain gitu, kenapa GoPlay-nya nggak blank doang. Terus aku kan jadi nggak enak, terus aku bilang, jangan pulang dulu. Terus jadi dokter standby. Kan emang kalau dokter tuh harus standby dalam segala suasana gitu. Enak nggak? Mom, why don't you just put this up here? Yang ini enggak susah, soalnya mama harus gini-gini. Next ya. Kan jadi yang suka kan? Enak. Oh, ini bukan produk built-in ya, tapi. Oke, next dari Ibu Nova. Please sponsor me Doritos. Doritos, kalau kalian nonton sponsorin El tuh, dia suka banget Dia Doritos. suka banget. Tadi dia ragu-ragu. Iya, tapi ternyata suka. Oke, dari Ibu Nova. Vincent, kenapa pakai anting lagi? Dok, kenapa pakai anting lagi, Dok? Iseng aja. Kenapa pakai anting? Kan ditanyain, bukan. No, I'm to go back Nggak ada to alasan. bad life in Latvia. Nggak ada alasannya. Barak, not funny. Jawab mana? Who laugh? Ya karena iseng aja pengen pakai anting sehari 2 hari, ya kenapa enggak ya nggak? Nggak ada alasannya ya. Tapi aku kalau ditanya, Jessica suka nggak Vincent pakai anting? Kalau aku jawabannya suka, lucu. Thank you. Wait, You're welcome. Next. didn't you tell me that you didn't like your ear holes? Nih. The ear things to close?
Yeah. Oh, you want them again? Ya iseng aja. Iseng aja. Oke, next question ya dari Ibu Ratna. Bu Ratna mau nanya sama dokter nih. Kak, bisa bagi tips buat negur anak? Nih anak dengerin nih. Nih tips buat negur anak, tapi jangan sampai kelihatan kita negur. Jadi tips buat negur, tapi jangan kelihatan kita negur. Susah kalau lagi emosi kita, anakku sensitif banget. Jadi tuh anaknya sensitif banget. Jadi ini si Ibu Ratna mau negur anaknya, tapi jangan kelihatan kayak negur. Gimana tuh dok? Simpel Bu. Gimana Pak? Anak itu sempurna. Mereka kalau sebel. Kalau mereka suka. Kalau mereka nggak suka, mereka akan ngomong nggak suka. Mereka tuh pure. Ya. Jadi gimana? Namanya juga anak. Ya. Anak itu kan harus dididikin oleh apa? Orang tuanya. Anaknya bandel, jangan langsung dimarahin. Tapi di guidance, dikasih tahu, ini salah, jangan begini ya. Mama udah kasih tahu sekali lagi ya. Kedua kali dia ngelakuin. Tetap aja nggak apa-apa kasih tahu, namanya And juga then the anak. third time, Ketiga kali kamu kasih konsekuensinya. Kamu kasih tahu Bu, Nak, Mama udah ngomong 3 kali ya. Jangan sampai ke 4 kali. Kalau sampai ke 4 kali, Mama straf kamu. Jangan pakai kerasan. Strapnya kayak gimana di luar? Contohnya konsekuensinya apa? Straf, dia suka main iPad. Hilangin Tarik iPad-nya. iPad-nya. Atau dia suka gambar. Ambil pensil sama kertasnya, jadi dia tahu, oh kesalahan ini nanti ada konsekuensinya. Tapi jangan pernah marah atau jangan pernah pakai tangan. Itu nggak bagus Bu. Iya. Oke? Jadi Namanya juga anak. negur yang nggak kayak negur kayak gitu. Iya. Ya, kasih tahu gitu. Dan ketika kasih tahu, jelasin juga kenapa itu nggak benar. Jangan cuma nyuruh-nyuruh ada. Ini nggak boleh gini. Anaknya juga pasti bingung. Buset, ini kenapa aku nggak boleh? Kenapa aku dimarahin? Anaknya malah jadi takut. Oke, dokter biar lebih jelas lagi kita kasih simulasi ya. Sini, kamu sebagai anak yang melakukan kesalahan. Duduk sini. Ya. Oke, ini ceritanya sebagai anak, kamu jangan senyum. Kamu harus melakukan cemberut. Ini gini aja deh aku. Anakku paling sempurna. Ini aku nanya aja gini, nih. bagus. Gini aja nih. no. If I'm angry at you, because you do something wrong, do you want me to scream at you or tell you it's wrong and also explain to you it's wrong? B. So you want me to talk to you and explain you so you don't do it? Anak kecil aja bisa ngerti. Dia mintanya apa? Dia mintanya di penjelasan. Jadi ketika dia salah, kasih tahu. Tapi ketika kasih tahu, juga jelasin kenapa dia salah. Biar dia juga paham. Gitu. Baru aku jelasin kan, udah dijawab sama dia. Namanya juga anak. Sebagai orang tua harus sabar. Mom, I want you to do the example too. Gimana? I want you to do the example too. Oh mama, Sampel, oh iya, ceritanya coba. El Barak habis melakukan But I kesalahan. can't stop smiling because you're smiling. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, kan ini simulasi aja. Yang penting Ibu Ratna bisa dapat gambarannya. Don't smile. Oke. Aku juga. Don't smile. Kita Don't sebagai smile, orang don't tua, smile. kalau kita kasih tahu anak, kita juga nggak boleh kasih ekspresi yang nggak jelas. Jadi kalau kita kasih tahu, ya kita kasih tahu ekspresi tegas, tatap matanya. El Barak. I can't smile. Like, oh, this is so. Kamu jangan ngelakuin itu nggak baik. Kalau kotor, siapa yang mau bersihin? Kalau piringnya pecah, Was this a simulator from last month? Enggak, kalau ini simulasi kalau kamu pecahin piring. Oh yeah, this was. I remember this actually. Ini bukan saatnya ngobrol, ini kan lagi simulasi. Ya, Okay, come on. Mama udah bilang berapa kali, hati-hati kalau lagi makan, jangan bercanda. Okay. Jangan ngejawab kalau orang tua lagi ngomong. Okay. Tuh, kamu nggak bisa acting, kamu ketawa mulu. It's just you're so funny. Itu aja. Next question apa? Udah, pokoknya kita harus kasih tahu anak, jangan langsung dihukum, kasih kesempatan. Jangan pakai kekerasan. Kekerasan. Oke, dari Ibu Jessica. Tips dong, jika lagi gedek berantem solusi untuk perbaikan gimana di mata kalian? Thank you.
ke dapur ambil panci lempar. Buset. Dok, gimana sih solusi kalau lagi bertengkar? Get a plate and do what you did. Tell him what you did. He got a glass. It was full of water and Apa lu? Pertanyaannya gimana lu? Oh, ini dari Ibu Jessica. Berat El. Remember when you told me the story when you got a glass and then it was full of water? Kalau saya ya pribadi, kalau habis berantem solusi untuk berbaikan gimana mau di mata tanam? Simple. Berantem di rumah tangga normal. Wait, don't eat this. I asked for mangoes. Don't eat this. It's not healthy. I asked for mangoes, more healthy. Jadi berantem di rumah tangga tuh sangat normal ya guys. Tapi balik lagi, kalau udah menjadi pasangan, yang harus diinget ini guys, kita punya pasangan, berarti kita mau kebaikannya dong. We want the best for our pasangan kan. Nah, if you want the best for our pasangan, Oh, wait. waduh, bentar guys, dokternya. I'm the king. Kalau berantem itu kita harus stop gengsi-gengsian, ego, pride. Itu kalau udah menjadi pasangan, kita udah mau menuju ke tahap yang serius. Kita nggak butuh pakai itu lagi. Dimana berantem nih, contoh aja nih, kita berantem. No, you and me. Ya udah aku sama El, kita berantem nih. Pas berantem, ngoceh, udah, aku keluar rumah. Aku nggak mau tahu apa-apa lagi. Abis itu aku nggak mau hubungin dia karena aku gengsi. Si El juga berpikir gitu, ngapain gue hubungin si Vincent, gue juga gengsi. Pergi gitu kan. Nah, jadi yang masuk itu, yang akan play role-nya tuh apalah, gengsi-gengsian. Dimana kalau kita udah jadian, kita kan maunya the best buat pasangan kita. Ya udah, stop pakai gengsi-gengsian dan ego-ego. Ketika lagi berantem, ya udah, berantem. Kalau butuh napas dulu dan cool down, ya udah, cool down, napas aja, nggak apa-apa. Tapi kasih tahu, bentar deh, aku mau break dulu deh, aku mau napas dulu deh di luar. Ya udah, ambil waktunya untuk napas, sama juga manusia ya nggak? Tapi habis itu menjadilah orang dewasa, duduk berkomunikasi, jelasin. Ketika otak kita udah dingin ya, maksudnya jelasin apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka tadi. Nah udah, dari situ kalian bisa cari solusi. Nah dari situ kan saling belajar. Oh ternyata kalau aku ngomong begini dianya nggak suka. Oh ya udah, buat besok aku harus lebih perhatian dengan kata-kataku kayak gitu. Atau oh ternyata pasanganku dia agak emosian atau gimana. Oh ya udah, besok aku jangan langsung ngegas, tapi aku lebih ke ya udah, berkomunikasi, aku jelasin aja baik-baik. Kayak it depends on the situation aja. Cuma yang sering aku lihat tuh gengsi-gengsi selalu ada. Ego, arogan kayak gitu tuh kalau udah menjadi pasangan terus mau menuju ke tahap yang serius apa segala, apalagi kalau udah suami istri udah pakai ego sama gengsi-gengsi, udah aduh, for me itu kayak membuang waktu. Kayak buat apa sih gengsi-gengsian sama istri atau suami, ya nggak sih? Jadi intinya adalah kenali pasangan kamu. Iya. Karakter dia saat dia marah, saat dia nggak suka, apa yang dia nggak suka. Pelajari sisi buruk-buruk pasanganmu tuh harus dipelajari. Nah itu munculnya ketika lagi berantem doang. Kenapa? Dari awal-awal kan pasti yang manis-manisnya, fun, cinta, apa segala. Tapi buruk-buruknya tuh akan muncul ketika berantem. Nah ketika berantem, sisi-sisi ibarat kata buruknya yang not nice-nya munculnya itu pun juga penting, karena itu juga harus dipelajari. Dari situlah kalian bisa tahu, oh ternyata kalau aku ngomongnya keras, dianya juga ikut keras. Oh ya udah, besok kalau ada apa-apa aku nggak boleh ngomong terlalu keras gitu. Pelajarilah pasanganmu juga dari sisi buruknya, jangan dari sisi manis-manisnya doang guys. Okay. And stop the gengsi-gengsi. Feel orang kalau udah gengsi-gengsian sama pasangannya buat apa? Coba, emang kalian masih ABG? Kalau emang yang nanya bukan ABG ya, tapi kalau yang masih ABG ya oke lah. Itu namanya juga mereka harus belajar kan, itu kan perjalanan. Ya itu masa-masa hidup mereka lah. Oke, kita akan jawab satu pertanyaan lagi ya. Ya apa? Kita akan jawab ini. Lapor guys. Ya udah, ini satu pertanyaan lagi. Dari Bu Monica.
Pertanyaannya adalah, tunggu sebentar sayang. Curhat dong, gimana cara ngadepin bos yang masih belum pengalaman tapi marah-marah mulu padahal kita ngikut aja. Gimana dok? Bos marah-marah mulu padahal pengalaman gak ada, maksudnya pengalaman juga standar aja. Padahal dia udah ngikut-ngikutin aja, ngikutin bosnya mau apa gitu. Ini istilahnya adalah bos yang nggak tahu apa-apa, demen marah-marah, yang bawel gitu. ya. Tapi bosnya bawel tapi dia tahu apa yang dia ngelakuin, atau bosnya bawel karena dia nggak tahu dia ngelakuin apa, beda. Kalau bosnya bawel tapi dia tahu dia ngelakuinnya apa sampai bisa sukses, ya mau nggak mau kita ngikutin aja, ya nggak sih? Tapi kan ini dia bilang katanya bosnya nggak ada pengalaman. Kalau nggak ada pengalamannya, satu aja, buktikan aja dengan pekerjaan kamu, dan kalau kamu lebih tahu, ya udah, coba aja ambil perhatian bosnya, minta izin, bos, sorry saya harus ngomong dulu nih bos, tadi bos begini itu salah bos, kita nanti kalau begini nanti nggak bagus. Tergantung pekerjaannya juga sih, aku juga nggak paham kayak gitu. Ini dokternya nyerah. Mau gimana lagi, masanya problemnya apa? Kalau mamanya kerja di apa, di bidang posisinya manajer sama asistennya, ya manajer kan harus tanggung jawabnya kan besar. Jadi ya otomatis pengalamannya juga udah besar. Kalau nggak mungkin diterima lah di tempat kerja. Satu, kedua, manajer itu kalau marah-marah mulu, yang pengalaman aku sih karena mungkin timnya nggak fokus. Itu sih. Itu menurut kamu apa? Kalau menurut aku, dia kan udah bos, ya udah ikutin aja bos, kan mungkin ya nggak mungkin dia juga jadi bos kalau dia nggak ada pengalaman. Mungkin itu pendapat kamu doang. Kamu juga harus positive thinking. Pokoknya kamu tuh kalau kerja yang ikhlas. Makanya kalau bosnya suruh apa ya udah nurut aja. Orang itu bosnya kok, kan kamu kerja juga buat dia. Yang penting dia happy, dia pasti bakal bikin kamu happy. Yang penting dia happy aja dulu gitu. Menurut aku ya gitu. Kan namanya kerja. Gitu. Kalau enggak, resign, cari kerja lain. Iya. Jangan stres. Simple. Biar kan kalau nggak stres, biar imun sistem juga tetap bagus. Well, anyway, thank you so much for watching.